Mungkin banyak di antara manusia yang merasa bosan dan bete tinggal di dalam rumah, apatah lagi dalam waktu yang sangat lama. Atau mungkin batinnya terasa tersiksa dan terzalimi dengan keadaan yang seperti ini. Namun perlu diketahui bahwasanya hakikat kebahagiaan itu terdapat di dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana sebagian keadaan para imam orang-orang soleh sebelum kita. Di antara mereka ada yang terpenjara, jasad mereka terpenjara. Namun mereka masih bisa merasakan nikmat dan merasakan bahagia di dalam diri-diri mereka. Salah seorang ulama kita yang senantiasa banyak menghabiskan umurnya di dalam penjara. Namun bersamaan dengan itu, beliau senantiasa merasakan kebahagiaan di dalam dirinya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu anhu rahmatan wasi'a wa ghafarallahu yumani wa karami. Bahkan bukan berarti jasad beliau banyak di penjara, beliau tidak bisa melakukan apa-apa atau beliau tidak bisa melakukan banyak kebaikan. Justru di dalam penjara itulah beliau banyak kemudian membuat dan mengarang kitab yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan ketika murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melihat keadaan Syekhul Islam yang banyak menghabiskan hidupnya dalam penjara, mereka pun merasa hibah, mereka pun merasa sedih, hingga kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasihati mereka agar mereka tidak bersedih, agar mereka tidak terharu melihat keadaannya, sebab beliau merasa bahagia, sebab beliau di dalam penjara mampu melakukan apa-apa yang tidak dilakukan, yang tidak bisa dilakukan orang-orang yang merdeka. Bahkan beliau merasakan nikmatnya dan bahagianya berada di dalam penjara. Sebab di dalam penjara itulah beliau kemudian bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak menghafal Qur'anul Karim, lebih banyak melakukan salat qiyamul lail, lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin di luar sana banyak orang yang merdeka jasadnya namun hatinya terpenjara dengan maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, di antara perkataan beliau yang sangat indah, beliau kemudian mengatakan, "Inna fid dunya jannatun." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Dimanapun kita berada, maka surga itu bisa kita bawa di dalam diri-diri kita. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa maksudnya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini? Bahwasanya sesungguhnya di dunia ini ada surga. Surga yang beliau maksudkan adalah surga mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Surga banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dengan memperbanyak salat qiyamul lail, menjaga salat 5 waktu, memperbanyak puasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, hati akan menjadi tenang. Oleh karenanya, surga seorang mukmin adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surga seorang mukmin di dunia ini adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga seorang mukmin di dunia ini adalah mereka yang memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di situasi yang sangat mengerikan, yaitu telah tersebarnya wabah virus COVID-19 ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing ketika kita mengisolasi diri. Yang dengan ibadah tersebut kita bisa menghilangkan boring kita, bisa menghilangkan rasa bete kita, bisa menghilangkan rasa bosan kita, bisa menghilangkan kesedihan dan kepengatan di dalam diri kita. Di antara ibadah yang bisa kita perbanyak lakukan di dalam rumah kita, yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Dan di antara sholat sunnah adalah qiyamul lail. Kemudian sholat duha, kemudian sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua adalah memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Di mana orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, maka Allah akan sehatkan jasmaninya, maka Allah akan sehatkan rohaninya, dan orang yang sehat jasmani dan rohani, insyaallah ta'ala akan memiliki antibodi yang kuat untuk menangkal virus-virus yang ada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin." Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah aku, kata Allah, dengan memperbanyak zikir maka saya akan mengingatmu. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati juga akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai, hati akan menjadi tentram. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Maka mukmin yang jiwanya yang sehat, mukmin yang tenang adalah mereka yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa melafazkan kalimat la ilaha illallah, mereka yang memperbanyak membasahi lisannya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bahkan mukmin yang terbaik adalah mukmin yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam keadaan berdiri, apakah dalam keadaan duduk maupun berbaring di sisi Allah.
Kemudian yang keempat, ibadah yang bisa kita perbanyak melakukan di dalam rumah adalah memperbanyak ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa Senin Kamis, kemudian puasa putih. Begitu pula dengan puasa-puasa yang kita berada di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW ketika di bulan Sya'ban, beliau kemudian memperbanyak puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ibadah yang bisa kita lakukan di dalam rumah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak salat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir kepada Allah dan memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai, dan dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan, dengan banyaknya istighfar dan taubat kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian bersegera menghilangkan wabah musibah yang menimpa hidup kita di dunia ini. Barakallahu fi